Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya mendoakan agar teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan keselamatan juga untuk keluarga teman-teman semua. Oke. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tambahan sedikit tentang rangkaian seri paralel RLC. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang rangkaian seri serta rangkaian paralel. Strukturnya seperti apa? Seperti ini. Nah, sekarang kalau misalkan rangkaiannya gabungan kombinasi antara seri paralel RLC, bentuknya seperti ini. Berarti kan kalau ada RLC ada 3 bentuk ya, R-nya seri dengan LC-nya paralel, resistornya seri, kemudian induktor dan kapasitornya paralel. Nah, kemudian atau C-nya seri, kapasitornya seri, resistor sama induktornya paralel, atau induktornya seri, kapasitor sama resistornya paralel. Konsepnya sama, gabungan antara perhitungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Tapi kalau seperti ini kita selesaikan dulu yang rangkaian paralelnya. Jadi misalkan ini XC sama XL ya. Kita cari dulu gabungan antara L sama C-nya. Berarti ini bisa Z bisa disebut X ya. Kita sebut aja Z ya. Z P misalkan sama dengan, berarti 1 per XC sudut minus 90 ditambah 1 per XL sudut 90. Nah, sudah dapat ZP-nya, baru Z-nya sama dengan R ditambah R sudut 0 ditambah, karena ini seri ya, R sudut 0 ditambah ZP sudut hasil dari ini, sudut theta misalkan. Sama yang ini juga berarti ZP-nya sama dengan 1 per ini R, 1 per R sudut 0 ditambah 1 per XL sudut 90. Nanti Z-nya sama dengan XC sudut minus 90 ditambah ZP sudut theta. Kemudian kalau misalkan yang ini ZP-nya sama dengan 1 per XC sudut minus 90 ditambah 1 per R sudut 0. Z-nya sama dengan ini yang di sininya XL sudut 90 ditambah ZP sudut theta. Contohnya ya, kita coba yang rangkaian ini, misalkan R-nya 10 aja lah, XC-nya 20, XL-nya 30 misalkan. Berarti kita cari dulu ZP-nya sama dengan 1 dibagi dalam kurung 1 per XC-nya tadi 20 ya, 20 sudut
minus 90 ditambah 1 dibagi XL nya 30 sudut 90. Oke, hasilnya sama dengan minus 90i, atau kita lihat polar koordinatnya 60 sudut 90. 60 sudut 90. ZP nya berarti 60 sudut 90. Berarti Z nya sama dengan R nya 10 sudut 0 ditambah 60 sudut minus 90, sama dengan kita hapus dulu. Bisa copy nggak ya? Ini copy. (60 sudut 90) pakai kurung ditambah 10 sudut 0. Hasilnya 60,8 sudut minus 80,5. Namun kalau misalkan mau pakai kalkulator e-web juga boleh. Nah, dapat kita Z-nya. Z ini. Sekarang kalau misalkan ini balik nih 10, XC-nya 10, R-nya 20, XC-nya sama dengan 30. Berarti ZP-nya sama dengan, kita cari dulu R sama X-nya di paralel. Satu dibagi 1 dalam kurung 1 per 20 sudut 0 ditambah 1 dibagi 30 sudut 9, XC nya minus 90. Minus 90. Oke, dapatnya segini. Kita lihat polar koordinatnya 16,6 sudut minus 33,7. 16,6 sudut minus 33,7. Berarti Z-nya tinggal ditambahin antara XC dengan hasil paralel dari ini. XC-nya 10 sudut minus 90 ditambah 16,6 sudut minus 33,7 sama dengan ini, tinggal kita copy result, ditahan di atasnya, kemudian paste clipboard data. Ini ditambah 10
kurung minus 90. Oke, sama dengan hasilnya adalah, kita lihat sininya 26,7 sudut minus 54,2. Oke. Nah, kalau yang ini sama juga. Misalkan kita ini XL-nya sama dengan 10, XC-nya sama dengan 20, R-nya sama dengan 30. Nanti kita cari ZP-nya. Ini semuanya dalam ohm ya, ohm. ZP-nya kalau ini berarti 20 sama 30. 1 dibagi 20 sudut minus 90. Minus 90. Oke, kita matikan dulu aja internetnya. Ditambah 1 dibagi 30 sudut berapa? 0. Kalau R 0 ya. Teman-teman, sebelum saya tunjukin caranya, bisa juga di pause videonya terus dikerjain dulu, baru lihat benar nggak jawaban teman-teman semua. Oke, ini dapatnya adalah 16,6 sudut minus 56,3. Tadi kayaknya saya salah ya. Yang kedua tadi, bentar. Tadi ada yang salah. Ini coba teman-teman lihat tadi salahnya di mana? Ini harusnya tadi 30 sudut 90 nih. Saya tadi salah masukin kayaknya. Ini harusnya 30 sudut 90. Jadi harusnya ini plus. Hasilnya harusnya jadi, kita coba ulang lagi. Ini di yang nomor 2 tadi ya. Oh, yang selesaikan dulu aja yang ketiga. Ini kita copy. Copy result. Paste result. Ditambah XL-nya 10 sudut 90 sama dengan 10 sudut minus 22. Ini lupa dikurung, sorry. Kurung. Oh, sama aja. 10 sudut minus 22,6.
10 sudut 90 sama dengan 10 sudut minus 22,6. Nah, tadi yang kedua tadi saya salah ya, kita ulangi. 10 sudut 90 minus 90 ditambah 16,6 sudut 33,7. Hasilnya 13,8 sudut minus 3,2. Minus 3,27. Oke, ini jawabannya, Z-nya sudah dapat. Nah, sekarang kalau seperti ini gimana cara mencari tegangan di masing-masing komponennya? Nah, artinya kita bisa cari sama caranya. Kita cari dulu I-nya. I sama dengan V per Z, semuanya sama rumusnya. Kita ambil satu contoh dulu, misalkan V-nya adalah, kita ambil 100 ya, 100 volt. Berarti kalau yang ini 100 sudut 0 dibagi Z 60,8 sudut minus 80,5 sama dengan 100. Kalau misalkan pembagian gini langsung aja ya, nolnya itu tinggal dikurang, jadi sudutnya itu pasti plus 80,5. Tinggal kita bagi 100 dibagi 60,8. 100 dibagi 60,8, 1,64. Kalau misalkan yang kedua, I-nya sama dengan dibagi 13,8, 7,24 sudut plus 3,27. Yang ketiga, ini ampere semua ya. Yang ketiga, Z-nya 10. Oh, ini 10 udah. 10 sudut plus 22,6 ampere. Nah, sudah dapat I-nya, I totalnya. Sekarang gimana cari V yang di R, V di XC, V di XL? Sama juga ini di V di masing-masing komponen. Karena I-nya sama, ketika I masuk di sini, I ini sama. Nah, I yang ada di masing-masing ini berbeda, tapi V-nya sama. Jadi I yang lewat di sini itu adalah I gabungan antara XC dan XL. Nah, jadi kalau VR sama aja, artinya kalau VR di sini tinggal I dikali R, artinya 1,64 sudut 80,5 dikali 10 sudut 0 sama dengan
16,4 sudut 80,5 volt. Nah, sekarang V berikutnya adalah V di XC dan XL. VC, VL. Nah, ini sama dengan VC sama dengan VL, karena kalau dia paralel, V-nya adalah sama. Ini berarti I dikali apa? Bukan dikali XC atau XL, tapi dikali ZP. Karena dia sudah merupakan gabungan dari dua buah paralel. ZP-nya 60 sudut minus 90 dikali I-nya 1,64 sudut 80,5 sama dengan 60 sudut minus 90 dikali 1,64 sudut 80,5. Hasilnya adalah 98,4 sudut minus 9,5. Oke. Nah, seperti itu. Berarti VC-nya sama nih nilainya, sama VL-nya sama dengan 98,4 sudut minus 9,5. Nah, yang kedua coba teman-teman kerjain dulu, nanti di pause dulu videonya, baru setelah itu lihat sama nggak hasilnya. Oke, berarti kalau ini VR-nya sama dengan, kalau ini berarti kita cari VC dulu, karena VC-nya yang seri, biar gampang. VC sama dengan I dikali XC sama dengan 7,24 sudut 3,27 dikali 10 sudut minus 90 sama dengan 7,24 sudut 3,27 dikali 10 sudut minus 90. Dapat nilainya 72,4 sudut minus 86,7. Nah, berarti kalau ini VC-nya dapat, kita cari VR sama VL. VX sama dengan VR sama dengan VL sama dengan VRL sama dengan, ini pakai ZP-nya, I dikali ZP sama dengan 7,24 sudut 3,27 dikali ZP-nya 16,6 sudut 33,7 sama dengan 16,6 sudut 33,7. Hasilnya 120,2 sudut 33,7 sama dengan 1,5.
volt. Nah, sekarang yang dapatnya yang ketiga, berarti kita nyarinya VL dulu. VL sama dengan, jangan di sini, di atas dikit. VL sama dengan I dikali XL sama dengan I nya 10 sudut 22,6 dikali XL nya adalah 10 sudut 90 sama dengan, ini berarti tinggal ditambahin sih kalau dikali ya, ini ya dikali 100 sudut 112,6, tinggal ditambahin sudutnya kalau dia dikali. Berarti sekarang kita cari VC sama dengan VR sama dengan VCR sama dengan I dikali ZP sama dengan 10 sudut 22,6 dikali ZP nya 16,6 sudut 22 minus 56,3, sempit ya dulu, gak apa-apa, minus 56,3 sama dengan 10 sudut 22,6 dikali 16,6 sudut minus 56,3. Oke, sama dengan 166 sudut minus 33,7. Oke, nah terdapat. Nah, itu cara mencari tegangan di masing-masing komponen jika rangkaiannya kombinasi antara seri dan paralel. Intinya adalah teman-teman selesaikan dulu rangkaian paralel menjadi ZP. Setelah itu baru cari I-nya, baru cari V seri dulu, baru setelah itu cari V yang di bagian paralel. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga teman-teman paham dan coba diulang-ulang dan mengerjakan latihan soalnya supaya lebih terbiasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.